Talks, di mana inspirasi menjadi rezeki. Nah, pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang keren banget nih dan juga berperan penting untuk Miss Kami Hijab. Kira-kira siapa ya dia? Oke, sebelum itu aku pengen ngingetin nih ke kalian semua bahwa MK Talks akan diupload setiap malam minggu di YouTube dan di Spotify Miss Kami Hijab. Jangan lupa juga buat cek katalog di @misskami_hijab on Instagram dan di TikTok kami @misskami_hijab_. Nah, langsung aja nih kita panggilin fashion designer kita, Kak Nadia. Hai Nanda. Hai Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau boleh tahu kesibukan Kakak selama ini, akhir-akhir ini itu ngapain sih Kak? Alhamdulillah kesibukannya ngedesain, jadi desainer di Miss Kami Hijab. Gitu, sampai sekarang. Berarti desainnya udah aman nih Kak? Alhamdulillah sih sejauh ini udah aman, udah ACC semua sama Cis Tevi. Aman bukan amandemen ya Kak? Ya. Alhamdulillah ya aman ya Kak. Betul. Nah, Kak Nadia kalau boleh tahu udah berapa lama sih Kak jadi fashion designer? Kalau dihitung-hitung setelah lulus kuliah itu aku jadi desainer selama 2 tahun. Udah 2 tahunan. Udah 2 tahun. Berarti Kakak ada kuliahnya dulu ya sebelum itu? Ada. Aku sebelumnya kuliah di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Wah, keren banget guys. Nah, Alhamdulillah. kalau boleh tahu berapa lama nih Kak kuliah di UNJ? Aku kuliah di UNJ itu 3 tahun lamanya waktu itu. 3 tahun. Itu tuh emang bakat dari kecil atau emang Kakak tiba-tiba kepengen sih? Wah, itu sebenarnya dulu ya zaman-zaman aku SMP, aku belum kepikiran sama sekali ngambil desainer. Jadi aku sebelumnya nggak tahu tuh kalau ada jurusan desainer. Gitu. Pas SMA di pemilihan jurusan aku kan emang nggak berbakat ya di bidang kayak akademik kayak gitu-gitu, aku nggak berbakat. Jadi emang aku senangnya tuh seni gitu kan. Senangnya seni. Jadi setelah pemilihan jurusan aku pulang ke rumah. Kebetulan waktu itu lagi booming banget tuh Dian Pelangi waktu itu. Nah, jadi aku cuma taunya desainer ya udah Dian Pelangi waktu itu kan. Aku pulang ke rumah, aku nanya ke orang tua aku, akhirnya orang tua aku nyaranin untuk, "Kak, mau nggak jadi desainer?" Terus aku nanya, "Emang ada ya kuliah jurusan desainer?" Aku bilang gitu. Terus mama aku bilang, "Ada," kata dia. Jadi aku tanpa nolak langsung, "Oke, cus, aku pilih itu," gitu. Karena aku emang hobi juga. Direstuin orang tua juga. Direstuin ya, orang tua Kak, ya? juga, emang hobi dandan, gaya, pokoknya nge-styling diri sendiri tuh seneng gitu kan. Akhirnya udah sampai sekarang aku akhirnya masuk ke jurusan desain gitu. Yang aku lihat nih Kak ya, kayak seorang desainer tuh bisa gambar kan ya? Ya, harus bisa gambar. Itu tuh diajarin tekniknya atau emang Kakak naturally udah dapet gift bisa gambar gitu? Enggak sih, sebenarnya dulu waktu SMA aku emang udah bisa gambar juga, cuman untuk gambar baju kan harus ada tekniknya juga. Nah, itu di kampus aku diajarin cara bikin garis lurus, pokoknya dari nol, dari awal kita gambar tuh diajarin prosesnya. Oh, jadi dapat matkul tersendiri gitu ya? Matkul sendiri, benar. Kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira menurut Kakak ada nggak sih matkul yang susah banget gitu di fashion design? Wah, pasti ya, setiap kuliah pasti ada matkul yang paling susah, yaitu aku paling susah bikin pola. Bikin pola sama ngejahit itu menurut aku susah karena perhitungannya harus pas gitu kan. Dan aku sebelumnya juga nggak ada pengalaman dijahit, jadi emang pressure banget sih bagi aku. Berarti pola itu kayak kalkulusnya fashion designer, ya, guys. betul. Wah, Bener gitu banget. ya. Jadi pusing gitu ya Kak. Iya, bener. Oke deh Kak, makasih banget nih Kak udah ceritain tentang kegiatan Kakak dan gimana sih sampai Kakak ke fashion design ini. Terus aku penasaran nih Kak, Kakak itu gimana nih bisa ketemu dengan Cis Tevi dan bergabung dengan Miss Kami Hijab? Aku penasaran banget nih Kak. Wah, itu drama juga sih, sebenarnya dramatis banget ya. Karena sebelum ini kan aku pernah kerja di salah satu brand gitu ya, milik artis ya. Sensor. Ya, tetet. Tetet. Tapi aku ceritain dulu gimana aku bisa ketemu Cis Tevi. Jadi waktu itu posisinya aku lagi nganggur selama 2 bulan setelah di tempat yang tetot ini. Jadi jadi Kakak udah keluar dulu? Udah keluar dulu di situ. Jadi aku di rumah. Bukan selingkuh ya Kak ya ceritanya? Iya, tidak. Bukan selingkuh. Bukan. Jadi selama 2 bulan itu aku mencoba buat bisnis sendiri karena menghilangkan stres yang sebelumnya. Jadi aku coba bisnis. Setelah itu selama 2 bulan aku dapat tawaran dari teman aku. Jadi dulu aku kan sempat pernah magang juga di Dian Pelangi. Jadi aku punya kenalan di situ.
Nah, kenalan ini nawarin aku di tempat si Steffi. Dan di mana itu kan tempatnya waktu itu aku taunya di Grogol kan. Jadi aku mikir lagi kayaknya jauh deh di sini. Sedangkan aku kan rumahnya di Depok gitu kan. Jauh juga ya Kak? Jauh banget. Terus akhirnya aku mikir kayaknya enggak deh Kak, enggak dulu karena jauh banget kan. Setelah itu aku pergi pesta bareng kakak ini. Aku pergi pesta, ketemulah. Jadi ada namanya desainer Miss kami yang pertama kali, namanya Dinda. Jadi aku sebelumnya nggak kenal Dinda. Aku kenalnya tuh di pesta ini, dikenalin nama kakak. Oh, baru kenal di pesta Baru itu. kenal, Emang jodoh aja gitu ya? Benar, jadi tuh akhirnya kita kayak ngobrol dan dia juga orangnya asik gitu. Kita ngobrol deket dan ujung-ujungnya dia nawarin lagi tuh di tempat yang sama yang ditawarin kakak ini. Di tempat si Steffi. Dia nawarin jadi dengan... kesempatannya datang 2 kali ya Kak? Benar. Wah guys. Gitu, jadi udah 2 kali tawaran dengan S3 marketingnya dia ya. Udah coba dulu Nat, begini. Ya udah, aku dengan perasaan pasrah waktu itu, ya udah deh, gue coba dulu ya Din. Kalau nggak cocok, gue ikhlas. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Yang penting gue coba gitu Ya, kan. benar-benar. Iya Nat, coba dulu. Alhamdulillah berjalan seminggu waktu itu aku kerja. Pokoknya aku niatnya kerja bener-bener gimana nih atasannya bisa percaya, aku menjaga kepercayaan orang gitu kan. Jadi aku bekerja sebaik mungkin, sejujur mungkin kayak gitu. Pokoknya yang terbaik deh gitu. Karena kan bekerja bagi aku juga itu berkah kan buat kita. Itu juga ibadah. Jadi ya gitu, bekerja jangan main-main, harus dari hati gitu kan. Setelah itu ya udah aku jalanin selama seminggu dan tiba-tiba Cici bilang, Nat, kayaknya aku cocok deh sama kamu kata Cici. Jadi aku pas pulang tuh bener-bener wah alhamdulillah ternyata cocok. Ya udah sampai sekarang udah berjalan 8 bulan aku sama Cici. Wah gitu. BTW aku lagi pakai baju dari Miss kami loh guys. Menurut kakak nih sebagai fashion designer, bagus nggak sih baju yang lagi aku pakai? Cantik sih, ini girly banget ya. Ini emang terkhusus buat orang-orang yang feminim banget. Sebenarnya aku tuh bukan feminim banget orangnya, tapi aku menyesuaikan emang klien kita tuh sukanya yang feminim-feminim, yang cheerful. Makanya aku bikin desain ini. Warna-warni ya kayak. Iya, benar. Kalau boleh tahu ini nama bahannya apa nih Kak? Jadi ini tuh bahan dalemannya itu pakai bahan knitting. Dan ini bener-bener halus dan stretch banget bahannya. Jadi kita bikinnya kan all size. Jadi ini bisa dipakai sampai size L juga. Wah gitu, keren banget ya. Kalau ininya sendiri? Dan ini pakai bahan namanya kayak polyester, mirip-mirip Polyester Kobe. gitu ya? Iya, bahan Kobe. Dan ini premium ya guys. Terus ini ada detail lucu banget, ada detail pleats catnya di bagian dada. Dan ini ada ruffle-nya juga. Wah lucu banget. Cocok banget. Aku juga nggak gerah sama sekali karena ini benar-benar adem dan menurut aku cocok juga nih buat dipakai casual, daily gitu ya kayak. Iya. Ini enggak, tapi cocok juga nih buat pesta ataupun kondangan. Betul sekali. Oke, mungkin aku punya satu pertanyaan Apa yang itu? agak gimana gitu nih ya. Aduh deg-degan. Nah, selama kakak jadi fashion designer nih kak, kan dari tadi udah cerita tentang sukanya gitu ya, sampai ketemu Ci Steffi dan segala macem. Tapi ada nggak sih kak hal-hal yang kayak, aduh kok gini sih, atau bikin kakak sedih, bikin kakak kecewa, kayak semacam dukanya gitu? Kayak mungkin boleh diceritain nih kak? Wah, kalau suka dukanya tuh banyak banget ya. Aku tuh dari awal lulus kuliah, aku tuh udah berkelana kemana-mana. Jadi apapun pekerjaannya, waktu itu selagi aku bisa, aku terima. Aku dulu juga pernah sempet jadi makeup artist. Kebetulan aku tuh kan seneng makeup juga. Jadi ya udah ada tawaran jadi makeup artist, aku ikut Gas aja. Itu pulangnya bener-bener kita pergi dari jam 3 pagi sampai jam 3 subuh lagi. Itu bener 24 jam kerjanya waktu itu. Capek banget ya kak. Tapi karena aku juga suka, jadi ya kenapa enggak gitu, karena pengalaman juga. Setelah itu nggak lama, aku juga pernah magang di Dian Pelangi. Terus juga setelah itu juga apa ya? Tungguin nih. Setelah dari Dian Pelangi itu aku pokoknya udah kerja pernah desain produk juga waktu itu di Disney, desain produk. Nah setelah yang Macem-macem banget ya kak? Iya, jadi emang apa yang sesuai dengan aku coba aja gitu. Karena kan belajar kan seumur hidup kan. Kalau berarti pas jadi MUA itu capek banget nggak sih kak sehari-harinya dari jam 3 pagi sampai jam 3 pagi lagi? Pasti, karena semua pekerjaan itu capek. Jadi gimana kita aja ngejalaninnya sama Itu setiap hari kan? Enggak, kebetulan itu emang freelance aja sih. Freelance aja gitu. Oke, tapi kalau pas kakak jadi fashion designer sendiri nih, ada nggak sih kak satu cerita yang bikin kakak kayak kesel, sedih gitu? Ada sih, ini yang puncaknya banget baru-baru ini sebelum aku di Steffi. Jadi aku pernah bekerja di salah satu brand milik
tapi namanya di sensor. Jadi waktu itu aku dapat tawaran juga di sana bekerja sebagai fashion designer. Aku kan yang namanya fashion designer pasti kerjanya apa sih, ngedesain, terus ngarahin pola, jahitan kayak gitu kan. Nah pas di sana itu aku ternyata disuruh kerja untuk semuanya, kayak bikin branding juga, terus fotografer juga waktu itu, apa namanya, pokoknya serabutan deh, semuanya bener-bener aku sendiri yang ngerjain di sana. Itu nggak ada tim? Nggak, jadi tim itu emang cuman admin doang. Selain aku, dan finishing juga, aku beli bahan juga waktu itu. Bener-bener semuanya kayak. Beli bahan bolak-balik ke Majestic kayak gitu-gitu. Jadi karena ada satu dan lain hal dan nggak cocok lah intinya ya. Nggak cocok ya intinya. Nggak cocok. Itu capek banget. Akhirnya itu udah capek banget sampai aku sempet kena mentalnya juga di sana. Emang suka diomelin, Kak? Aduh, diomelinnya tiap saat. Bayangin kayak kita tuh kerja serabutan, maksudnya semua kita kerjain gitu. Ya nggak mungkin dong nggak ada yang miss di pekerjaan kita kan, karena tangan kita cuma 2 nih ya kan. Tapi disuruh ngerjain semua tuh gimana? Kalau kaki gue bisa nulis nggak apa-apa gitu, tapi ini nggak bisa ya kan. Jadi ya udah, akhirnya selama 7 bulan tuh aku bertahan di sana. Pokoknya mental lama juga loh ya kayak. Lama banget. Jadi tuh aku sempat kena juga mental aku. Bawaannya kayak marah mulu setiap hari. Setiap orang tua aku nelpon tuh pasti nggak mood ngangkat, karena aku tuh trauma. Setiap nelpon tuh pasti aku diomelin gitu loh. Aku bingung juga salahnya di mana, karena kan aku udah berusaha kerja sebaik mungkin, tapi ternyata ada aja kesalahannya, miskomnya kayak gitu. Jadi udah karena nggak nyaman, aku memutuskan untuk resign. Aku healing dulu di rumah, bener-bener refreshing diri dulu kan, karena aku trauma banget setelah kerja dari sana gitu. Itu berarti yang berhubungan langsung sama kakak atau atasan kakak itu artis sensor itu? Oh gitu. Dia sendiri nggak terjun langsung nih, Kak? Terjun langsung sebenarnya menurut aku tuh dia itu baik banget, orangnya baik juga, cuman ada bawahannya, manajernya yang bener-bener aku nggak cocok deh nggak gitu. Cocok aja gitu. Kalau kakak sendiri nih punya side hustle nggak sih, Kak? Kayak kakak juga desain di luar juga nggak sih? Enggak sih sejauh ini, tapi paling lebih ke teman-teman dekat aja. Ada kan teman dekat kan udah lama kan, Nat pengen deh baju nikah bikinin di kamu. Kalau itu kan pasti nggak mungkin aku nolak karena teman deket, ya gitu doang. Tapi kalau misalkan desain-desain yang di luar itu enggak sih. Tapi lebih tinggi nggak sih, Kak, pressure-nya kalau temen deket kayak takut ngecewain atau sudah apa pasti, gitu? pasti banget. Pernah nggak kakak ngecewain mereka? Aduh, pernah banget. Ini baru kejadian kemarin ya. Kayak dia tuh bener-bener awalnya berharap banget aku yang desain, tapi ternyata karena emang aku sibuk juga, jadi nggak bisa ngontrol jahitan. Padahal awalnya desainnya tuh udah oke, tapi ternyata jadinya di luar ekspektasi dia. Akhirnya dia nggak pakai baju itu. Tapi itu memenuhi ekspektasi kakak? Enggak juga, karena emang jahitannya itu jelek banget waktu miskom itu. Di penjahitnya miskom di penjahitnya, dan itu aku bener-bener sedih banget sampai aku mikir, udah deh gue nggak mau desain baju temen lagi, udah nggak mau, takut ngecewain. Karena kan aku tuh nggak bisa banget kalau orang udah kecewa sama kita tuh pasti nggak enak kan rasanya. Jadi ada yang salah, gitu ada ya, yang salah gitu di gitu sih. Tapi setelah itu kakak masih menerima job desain dari kerabat lagi? Enggak dulu. Aku bener-bener masih trauma takut sampai sekarang? Takut ngecewain aja gitu. Waktu itu berarti kakak selain rugi waktu, rugi tenaga juga, itu kakak disuruh ganti juga nggak sih? Atau gimana? Pastilah, aku akhirnya balikin semua uangnya 100% ke dia lagi. Karena sebenarnya itu dia nggak minta, tapi karena aku tuh nggak enakan, maksudnya ini bukan hak gue gitu. Jadi aku kembaliin semua ke dia daripada membebani dia. Itu udah posisinya dia hamil 5 mau nikah. Bayangin, aku udah beber semalaman itu aku nangis sedih. Ya Allah, kok bisa kayak gini? Padahal aku juga udah ekspektasinya tuh bakal bagus. Ternyata nggak sesuai ekspektasi. Kayak untuk pernikahan kan kayak sekali seumur hidup ya, Kak ya. Jadi ada beban di kita juga ya, Kak, berarti sebagai yang desain. Banget. Aku sampai bantu nyariin juga penyewa baju yang bisa untuk tanggal segitu gitu. Iya sih, aku juga pasti jadi kakak agak sedih banget. Aduh, ampun, itu sedih banget. Aku sampai kayak, oh maaf banget ya, maksudnya
di saat dia tuh udah butuh banget, tapi udah berharap lebih banget sama aku, tapi malah aku ngecewain gitu. Gimana nggak trauma ya kan? Oke. Daripada sedih-sedih, aku juga pengen denger nih cerita tentang kesenangannya Kak Nadia selagi jadi fashion designer. Boleh tahu nggak Kak, apa yang bikin Kakak seneng banget atau puas banget nih, kayak aduh happy nih aku jadi fashion designer gitu? Semenjak aku di Miss Kami Hijab dong pastinya. Kayak aku kan sebenarnya trauma banget ya, aku kayak udah deh nggak mau kerja dimanapun, nggak mau kerja sama siapapun, pokoknya nggak mau kerja sama orang karena aku udah trauma banget. Akhirnya ketemu Cistevi yang pokoknya friendly banget, bersahabat banget, dan aku ngerasa kayak dirangkul lagi gitu loh. Jadi wah, ini satu jalan bagi aku untuk memulai my dream, jadi fashion designer gitu. Dan emang Kakak passion banget ya, jadi ngejalaninnya happy banget juga gitu. Oh ya Kak, aku abis nge-stalk Instagram Kakak nih beberapa hari yang lalu. Apa tuh? Nah, aku ngeliat kayaknya Kakak sering ikut lomba gitu ya? Iya, ikut lomba. Boleh diceritain nggak sih Kak, gimana ikut lomba yang paling berkesan menurut Kakak? Wah, aku tuh sebenarnya udah ikut lomba dari zaman kuliah, tapi itu nggak pernah lolos masuk finalis aja tuh nggak pernah. Jadi, tapi karena aku tuh kan orangnya penasaran ya, jadi suka nyoba hal-hal baru gitu. Nah, akhirnya mencoba untuk ikut-ikut lomba lagi setelah lulus kuliah. Awalnya aku tuh nggak pernah percaya diri orangnya. Kan kebanyakan orang juga mau ikut lomba pasti nggak percaya diri, takut, kayaknya nggak bisa deh gitu kan, kayaknya nggak bakal lolos gitu kan. Tapi karena aku anaknya, udah yakin aja deh, yang penting coba dulu gitu. Kalau nggak nyoba, gimana gue mau tahu kemampuan kita gitu kan. Benar. Akhirnya aku nyoba, pertama kali tuh aku ada lomba ilustrasi di hijab bersama hijab waktu itu. Hijab ya. Terus setelah itu pernah ikut di ANFA juga. ANFA itu yang di Plaza Indonesia, dan itu cuma lolos sampai semifinalis. Aku juga nggak nyangka karena itu kan kalau ANFA itu dia lebih ke Asia. Jadi itu pertama kali yang menurut aku berkesan. Jadi di luar Indonesia gitu Kak? Jadi nanti yang misalkan ada yang masuk 10 besar, juara 1, juara 2 nanti diadu lagi sama Singapura dan Filipina, Thailand deh kalau nggak salah, Singapura, Thailand gitu. Oh, jadi benar-benar se-Asia gitu ya? Nah, pada saat itu aku cuman sampai semifinalis, tapi alhamdulillah aku udah ngerasa, alhamdulillah ternyata kemampuan gue bisa juga kok gitu sih, kan. Masuk 20 besar waktu itu. Setelah itu baru deh ada MUFES, nggak lama setelah itu 2 bulan apa 3 bulan. Itu Muslim Nah, MUFES itu Fashion Muslim Festival gitu kan, yang ada di mana ya? Yang di GBK. Iya, kayak di situ ya. Convention Center. Cut dulu deh. Jakarta, iya di Jakarta Convention Center GCC. Nah, itu aku sebenarnya nggak sengaja juga ikut lomba itu. Itu awalnya ditawarin teman dan ngumpulin desainnya H-3 jam. Oh, wow, mepet banget ya. Mepet Emang banget. deadliner Iya, sih. aku sebenarnya kayaknya nggak bisa deh aku ngumpulin desain H-3 gitu. Akhirnya aku muter otak. Oh iya kan gue ada desain waktu di ANFA dulu nih. Akhirnya aku masukin. Ternyata seminggu setelah itu aku ternyata lolos masuk semifinalis. Wow. Itu semifinalis 20 orang, habis itu diadu lagi, ternyata lolos juga finalis. Alhamdulillah. Keren banget ya. Itu pertama kali aku bisa fashion show di catwalk gitu. Itu pertama Kakak kali. bisa nyelenggarain fashion show? Jadi langsung ke catwalk gitu, fashion show di sana. Baju yang Kakak desain? Ya. Keren banget. Oh iya nih guys, ada lagi waktu itu aku pernah ikut juga di itu acaranya WIYDC, yang jurinya waktu itu almarhum Mbak Lia Asmara. Itu yang paling berkesan sih menurut aku, karena first time aku bisa fashion show di Jakarta Fashion Week, karena itu cita-cita aku dari SMA. Aku dulu pernah nulis di mading SMA, aku pernah nulis I wanna be designer, gue pengen di JFW. Alhamdulillah itu tercapai sekarang. Wah, gitu. keren Itu banget berkesan sih banget. Kak. Itu keren banget sih. Besok-besok di Paris. Amin, itu cita-cita, itu salah satu cita-cita aku, mau di Milan. Bisa ke Milan. Amin ya Allah. Aku punya random question nih, jadi kakak harus jawab cepet. Aku suruh pilih di antara 2 hal, misalnya A atau B, terus kakak langsung jawab A dalam 1 detik. Oke. Udah siap? Siap. Kerja di kantor atau di rumah? Kantor.
Sedetik kakak. Sorry. Oke, next question. Fashion designer atau MBA? Fashion designer. Wah, ini mah yakin banget ya. Yoi, Kalau harus. di kantor sama di rumah masih nggak yakin. Soalnya diliatin Cici. Terus colorful. Terus Kak, colorful atau black and white? Black and white. Aku bingung nih. Itu kayak dua pribadi yang beda gitu ya. Kak? Tapi untuk Miss kami colorful, buat pribadi black and white. Betul. And pink. Yes, always ada pink. Terus ready to wear atau how to culture? Hot cutter, hot couture. Wow. Oke, desain baju muslim atau baju pesta? Baju muslim. Baju pesta yang muslim. Baju pesta yang muslim ya guys, karena dia udah gak bisa jawab ya. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, 2 pertanyaan terakhir. Nah, aku pengen dengar nih tips dari kakak sebagai fashion designer yang udah lumayan berpengalaman dan kakak juga udah sering ikut lomba nih. Apa sih kak kiat-kiat atau tips terkini gitu menurut kakak? Satu, yang pertama, kalau mau jadi fashion designer harus bisa menggambar gitu. Karena penting banget bisa menggambar supaya kalau ketemu klien yang dia Bisa explain gitu ya? Iya, jadi kita bisa menggambarkan ke dia desain gue. Oh, jadi muter-muter sih gue ngomong. Pertama harus bisa menggambar, pasti itu harus. Kedua harus ngerti pola, ngerti jahitan. Belajar yang benar selama kuliah. Ya, kayak belajar gitu. yang benar selama kuliah, dalamin ilmu-ilmunya, gitu. Terus Harus disiplin kakak, juga. Penting nggak sih kak, seorang fashion designer itu harus punya ciri khas? Harus banget bisa. Apa? Punya ciri khas? Ya, penting. Penting banget ya kak ya. Jadi kayak biar orang tuh tahu, oh ini tuh desainnya Ya, ini. terus gitu. harus ngerti juga style yang lagi hits apa, ngerti warna, terus ngerti perpaduannya juga, ngerti tekstil, itu penting banget juga karena belum tentu misalkan tekstilnya itu bahannya lemes, dibikinin ke model yang kaku kan nggak cocok gitu Iya, kan. Pasti benar. harus dibikinnya juga model yang langsai kayak gitu. Kalau yang kaku-kaku kan lebih cocoknya bikin jas kayak gitu. Oke, Jangan sampai mantap salah. banget nih. Pokoknya harus ikutin perkembangan zaman juga gitu ya kak. Betul. Ada nih kak pesan dan kesan untuk para penonton MK Talks. Boleh nih kak. Oke, jadi pesan aku buat yang ingin jadi fashion designer atau apapun itu, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Yang namanya usaha itu ya harus berjuang. Kalau nggak berjuang itu kayaknya nggak ada cerita yang berkesan gitu. Karena kan cerita berkesan itu emang cerita yang Ada pahitnya dulu gitu. Jadi jangan pernah takut memulai, coba aja dulu. Kalau lu nggak mau mencoba, gimana mau tahu kemampuannya? Jadi mencoba itu wajib. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut mencoba guys. Keren banget Kak Nadia. Thank you banget ya Kak atas waktu dan kesempatannya untuk ngundang Kakak di sini. Thank you banget nih Kak Nadia dan para penonton setia dari MK Talks. Aku juga mau ngingetin lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kita @miskamihijab. Dan jangan lupa yang mau baju kayak aku secantik ini bisa langsung cek di katalog @miskamihijab di Instagram dan bisa diklik tuh highlight resellernya. Nanti kalian bisa langsung kontak ke sana. Terus aku juga mau ngingetin untuk nonton TikTok kami @miskamihijab_ dan jangan lupa dengerin Spotify dan YouTube Miss Kami Hijab. Oke, aku Nanda sebagai host MK Talks pamit undur diri. Sampai ketemu minggu depan. Nah.